DC Kredit Pintar dikabarkan sangat sadis melakukan penagihan di awal bulan Februari 2025 ini. Bahkan FC Lapangan atau Bill Collector langsung datang mengunjungi nasabah yang gagal bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang pernyataan seseorang yang menyampaikan bahwa DC Kredit Pintar di awal Februari 2025 ini sangat sadis dalam melakukan penagihan. Bahkan si DC Lapangan atau Bill Collector langsung datang mengunjungi rumah nasabah yang gagal bayar tersebut. Bagaimana kronologisnya sampai bisa seperti itu? Kalian boleh simak videonya sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada bermanfaat buat teman-teman semuanya dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bahwa gagal bayar di pinjol manapun itu bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi insya Allah ya. Dan buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport dan mendukung channel ini, selalu menantikan video yang saya publikasikan hampir setiap harinya, saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, nggak usah panik. Gagal bayar di pinjol itu akan berpotensi hidup Anda lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih terus merawat pinjaman online, masih rajin bayar pinjol, gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan, membayar biaya perpanjangan tenor, mencari utang kemana-mana. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Anda tidak sanggup bayar, gagal bayar, solusinya agar stop di satu lubang hutang, tidak lagi membuat hutang baru. Daripada kalian terus-terusan merawat pinjol, merawat pinjaman online, bahkan sampai dirawat satu pinjol, dua pinjol, tiga pinjol, sampai puluhan pinjaman online. Lebih baik kalian merawat janda muda ya, atau merawat kambing, merawat kerbau yang bisa berkembang biak dan bisa menghasilkan keuntungan buat kalian. Bener nggak? Tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya akan bahas tentang DC Kredit Pintar yang dikabarkan di awal Februari 2025 ini katanya penagihannya sangat sadis dan bahkan FC Lapangan atau Bill Collector langsung datang mengunjungi rumah nasabah yang gagal bayar tersebut. Dan nanti kalian bisa lihat di layar, akan saya tampilkan apakah sesadis apa nih sebenarnya DC Kredit Pintar ini, karena memang beberapa waktu ini banyak sekali yang menyampaikan bahwa Kredit Pintar sekarang sudah mendatangkan DC Lapangan, ke pelosok juga didatangi, ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau juga didatangi, karena mungkin si Kredit Pintar ini dikejar target harus setor modal 12,5 miliar ke OJK. Itu bisa saja terjadi. Itu statement disampaikan oleh beberapa orang yang mungkin pernah mengalami didatangi DC Kredit Pintar atau mungkin dilontarkan oleh orang-orang yang sengaja menakut-nakuti, menciptakan ketakutan agar bisa mensugesti nasabah-nasabah yang gagal bayar di Kredit Pintar, dan akhirnya karena takut tersebut bela-belain melakukan pembayaran dengan cara apapun, dengan cara yang salah, seperti selalu membayar biaya perpanjangan tenor, membayar dengan cara gali lubang tutup lubang. Ada yang membayar hutang Kredit Pintar itu dengan membuat hutang baru, dengan minjol lagi, meminjam di aplikasi lain, atau meminjam uang ke tetangga, meminjam uang ke saudaranya, meminjam uang ke saudaranya. Dan jika hal itu terus-terusan dilakukan, maka akan berpotensi harta bendanya habis, harta benda saudaranya habis, harta benda orang tuanya habis, harta benda teman-temannya juga tergerus habis karena dipinjam uang oleh nasabah tersebut. Jadi jangan pernah Anda terkecoh dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja menciptakan ketakutan di pikiran kalian. Akhirnya kalian melakukan perbuatan atau cara-cara yang salah ketika telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol Kredit Pintar. Oke ya, jadi hati-hati. Jangan sampai Anda terjebak penipuan, jangan sampai Anda mau dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang menakut-nakuti Anda dan Anda digiring untuk meminjam uang sama dia, lalu Anda dipinjam data-data Anda untuk dipakai meminjam di pinjol ilegal dan dengan dalih akan dibayarkan untuk pinjol legal. Jangan pernah mau, jangan pernah mengikuti arahan-arahan seperti itu. Jika memang
Anda secara logika mau pinjam uang di pinjol ilegal, tidak usah data-data Anda diberikan pada orang lain, langsung aja dan Anda bisa install aplikasi pinjol ilegal tersebut, lalu Anda uangnya bisa bayarkan ke pinjol ilegal. Itu bisa saja terjadi daripada Anda menggunakan jasa-jasa orang yang tidak bertanggung jawab, yang justru menggiring Anda pada kehancuran, dan nanti setelah Anda tertipu Anda akan menyesal. Oke ya, hati-hati. Dan kita bahas tentang DC Kredit Pintar yang penagihannya sangat sadis. Kalian boleh lihat di layar. Nah, di sini ada yang menyampaikan bahwa dia itu gagal bayar di Kredit Pintar dan katanya didatangi oleh bill collector atau DC lapangan, dan penagihan-penagihan DC Kredit Pintar yang dikirim melalui telepon, chat WhatsApp, email itu sangat sadis katanya. Nah, hal ini perlu diluruskan teman-teman. Setiap penagihan pinjol atau pinjaman daring OJK, terutama Kredit Pintar, jika penagihannya tersebut menyebutkan nama aplikasinya, saya rasa tidak akan mengirimkan kata-kata yang sangat sadis, sangat kasar, sangat mengancam dan sebagainya jika menyebutkan nama aplikasinya. Tapi ingat, kawan-kawan harus waspada jika ada penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Itu yang berpotensi akan merusak mental Anda, akan merusak psikologis Anda, dan bisa kehilangan akal sehat dan akhirnya rela melakukan apa saja untuk melakukan pembayaran utang tersebut. Ya, hati-hati. Ingat, Kredit Pintar sudah legal, seharusnya tidak boleh melakukan penagihan-penagihan yang berisi ancaman, caci maki, hinaan, merendahkan nasabahnya, atau kata-kata binatang dan sebagainya. Karena aturan OJK sudah menyampaikan bahwa penagihan debt collector pinjaman online tidak boleh mencaci maki, menghina, mengancam, menyebarkan data dan sebagainya, tidak boleh ya. Jika terjadi seperti itu dan Anda mempunyai bukti yang kuat, simpan bukti tersebut untuk Anda jadikan bukti jika suatu saat nanti ada proses selanjutnya ya. Jadi nggak usah panik. Setiap orang yang menyampaikan bahwa penagihan DC Kredit Pintar sadis, kasar dan sebagainya, kalian tidak usah langsung tersugesti dengan kata-kata seperti itu. Tetap tenang saja. Jangan sampai tercipta kepanikan di pikiran kalian, karena jika kalian panik akan berpotensi melakukan pembayaran dengan cara yang salah tadi ya. Dengan gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan kemana-mana, itu tidak perlu dilakukan. Tidak mampu bayar, gagal bayarkan, stop di satu lubang utang, dan gagal bayar di pinjol itu salah satu cara agar Anda tidak berpotensi terjerat utang pinjol yang semakin besar ya. Jadi apapun yang terjadi ketika Anda gagal bayar di Kredit Pintar atau di pinjol manapun, tetap tenang, jangan panik, bersikaplah biasa-biasa saja, lebih fokuslah dengan apa yang kalian lakukan. Jangan sampai ketika kalian memiliki permasalahan utang piutang di pinjol, yang kalian lakukan justru malah merenung, terpuruk, mengurung diri, malas keluar rumah, malu diketahui oleh tetangga, malu diketahui oleh saudara Anda bahwa Anda itu punya utang di pinjol. Jangan seperti itu. Lebih baik mulai sekarang Anda bangkit, Anda jujur pada pasangan Anda jujur pada keluarga Anda bahwa Anda itu punya utang di pinjol. Dengan seperti itu, kalaupun tiba-tiba didatangi DC lapangan, baik dari Kredit Pintar atau dari pinjol yang lain, Anda sudah siap mental. Setidaknya orang-orang yang ada di rumah Anda itu sudah tahu. Jadi mereka tidak akan kaget ketika ada orang yang menagih ke rumah Anda. Jujur lebih penting daripada Anda menutup diri, mengurung diri di kamar. Di saat ada orang yang asing lewat ke rumah Anda membawa motor, Anda langsung lihat dari kaca jendela, itu takut DC lapangan, Anda tutup lagi, Anda pakai selimut, murung kayak orang stres. Jangan sampai seperti itu ya. Gagal bayar adalah solusi untuk melepaskan diri dari jeratan utang pinjol, bukan solusi untuk menghancurkan hidup Anda dengan cara gali lubang tutup lubang. Oke, paham ya? Semoga sharing ini bermanfaat. Semua penagihan yang dikirimkan di kolom komentar, melalui di chat-chat WhatsApp, di SMS, di email, atau penagihan melalui telepon, itu konsepnya hanya untuk menakut-nakuti Anda agar Anda segera melakukan pembayaran ya. Jadi jangan terpancing, jangan terprovokasi, jangan tersugesti dengan semua kata-kata yang dilontarkan oleh siapapun ya. Anda fokus saja dengan prinsip Anda, dengan mindset Anda. Anda tidak mampu bayar, gagal bayar, agar Anda tidak terjerat utang pinjol yang semakin besar. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat kawan-kawan yang saat ini memiliki permasalahan utang piutang di Kredit Pintar atau di pinjol yang lain, saya doakan semoga kalian diberi kemudahan rezeki, diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian bisa segera bangkit dari keterpurukan. Minimal kalian bisa mensejahterakan hidup kalian,
mensejahterakan keluarga kalian. Jangan terus-terusan kalian memaksa diri, memaksakan merawat pinjol dan mensejahterakan pinjaman online. Kita doakan semoga pemerintah di negara ini segera buka mata dan menutup dan menghapus semua pinjaman online baik legal atau ilegal, dan bisa diganti dengan sistem pinjam meminjam uang yang lebih bersahabat untuk masyarakat, tidak diribetkan dengan persyaratan yang sulit dan pencairannya lebih cepat. Seperti sekarang yang sedang ramai di perpinjangan yaitu Dana Kur. Dana Kur di bank konvensional itu jika dipermudah persyaratannya, pencairannya dipercepat, insya Allah orang-orang tidak akan meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Justru orang-orang akan memilih Dana Kur atau dana pinjaman dari bank konvensional yang bisa lebih masuk akal, karena tingkat kesetresan orang meminjam uang di pinjol itu 75% lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang meminjam uang di bank konvensional ataupun di leasing dan di tempat lain. Jadi kalian gak usah panik lagi mulai sekarang. Coba, daripada kalian ngurung diri rumah, daripada kalian nyumput dalam rumah atau sengaja mengurung diri, lebih baik bangkit, semangat untuk menatap masa depan yang lebih baik, cari peluang rezeki yang lebih halal, yang lebih berkah. Insya Allah dengan seperti itu Allah akan memberikan rezeki yang banyak pada Anda jika Anda selalu memohon ampun, selalu meminta pertolongan sama Allah, dan selalu berada di jalan Allah. Dan insya Allah segala rezeki yang Anda minta, yang Anda inginkan itu pasti diberikan oleh Allah jika Anda betul-betul serius dan menjalani semua ini dengan baik-baik saja dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.